Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 191705114 kelas B. Saya pada kesempatan kali ini menjelaskan materi tentang aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 untuk true dan 0 untuk false. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Misalkan terdapat dua operator biner, yaitu ada plus dan untuk titik ini untuk kali, lalu sebuah operator uner itu ada tanda petik koma atau aksen. B adalah himpunan yang didefinisikan pada operator biner dan uner tersebut. Lalu 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. B dengan bersama operator biner dan uner tersebut disebut aljabar boolean jika untuk setiap ABC elemen dari B berlaku aksioma atau postulat Huntington berikut. Yang pertama ada klosur, identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Nah, ini ada hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama itu ada hukum identitas, yang kedua ada hukum idempoten, ketiga hukum komplement, keempat ada hukum dominansi, kelima ada hukum involusi, keenam hukum penyerapan, ketujuh hukum komutatif, kedelapan hukum asosiatif, ke-9 hukum distributif, ke-10 hukum De Morgan, dan yang terakhir ini 11 hukum 0 atau 1. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks, sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Nah, di sini ada fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari B pangkat n ke B. Melalui ekspresi boolean kita menuliskannya sebagai yang kita lihat di sini. Yang dalam hal ini B pangkatnya adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n, ordered n tuple di dalam daerah asal B. Nah, ini setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah yang kita lihat ini, fungsi f itu memetakan nilai pasangan terurut ganda 3. Contohnya itu 101 yang berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga f1, fungsi 101 sama dengan 1 kali 0 dikali 1 ditambah 1 aksen dikali 0, tambah 0 aksen dikali 1 sama dengan 0, tambah 0 tambah 1 hasilnya 1. Contoh-contoh fungsi boolean yang lain ada seperti yang kita lihat ini. Setiap perubahan di dalam fungsi boolean, termasuk dalam bentuk komplementnya disebut literal. Nah, di sini ada bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama itu ada penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Yang kedua itu ada perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Nah, contohnya yang seperti ini, dengan setiap suku term disebut min term. Yang kedua ini ada contoh yang ini, yang setiap suku term disebut max term. Setiap min term atau max term mengandung literal lengkap. Nah, di sini diberikan dua buah tabel min term dan max term dengan dua variabel dan tiga variabel. Nah, di sini untuk yang min term ini sukunya aksen, berarti dia bernilai 0. Untuk yang max term ini dia bedanya ini lambangnya juga. Untuk yang min termnya dia huruf kecil, sedangkan untuk yang max termnya dia huruf besar. Nah, di sini ada aplikasi aljabar boolean. Yang pertama itu ada jaringan pensaklaran atau switching network. Saklar itu adalah objek yang mempunyai dua buah keadaan, yaitu buka dan tutup. Ada tiga bentuk gerbang paling sederhana. Nah, ini gambarnya seperti ini. Terus untuk contoh rangkaian pensaklaran paling sering itu yang pertama ada saklar dalam hubungan seri itu dengan menggunakan logika n. Yang kedua itu saklar dalam hubungan paralel dengan menggunakan logika OR. Yang kedua ini ada rangkaian logika. Dengan rangkaian utama itu ada gerbang n, ada gerbang OR, dan juga gerbang NOT atau inverter. Nah, ada juga sih yang lain seperti itu ada NAND, ada NOR, XOR, dan lain-lain. Nah, contohnya ini seperti menyatakan fungsi ke dalam rangkaian logika. Kita bisa selesaikan dengan
penggambaran rangkaian logika yang seperti kita lihat ini dengan pada cara pertama, ada cara kedua, ada cara ketiga. Lalu ini ada penyederhanaan fungsi boolean. Contohnya nih ada yang seperti ini. Lalu untuk penyelesaiannya kita bisa dengan menggunakan rumus. Nih. Nah, di sini ada peta Carnot penyederhanaan dengan dua variabel. Contohnya ini f sama dengan AB plus A aksen tambah aksen B tambah AB aksen. Penyelesaiannya bisa di input itu gambarkan keymap model 1 untuk dua variabel, lalu kedua itu ganti kotak-kotak yang sesuai untuk AB, aksen B, dan AB dengan angka 1. Dan yang terakhirnya gabungkan semua angka 1 sederhana mungkin untuk mempermudah dapat menggunakan pemetaan keymap dua variabel. Yang terakhir itu hasil penyederhanaan dari F sama dengan AB plus A aksen B tambah AB aksen adalah F sama dengan A plus B. Perbandingan dengan cara aljabar ini hasilnya. Dengan nanti hasil akhirnya itu F sama dengan A plus B. Untuk penyelesaian itu ada juga peta Carnot dengan 2 peubah dan 3 peubah dengan diberikan nih. Ada contoh tabelnya juga yang 2 peubah dengan 3 peubah. Terus juga ada teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan menggabungkan kotak-kotak yang bersisian. Perhatikan bahwa kotak yang berseberangan juga dianggap sebagai kotak yang bersisian. Contohnya itu sederhanakan fungsi boolean pada yang di bawah ini. Nah, jawabannya itu peta Carnot untuk fungsi tersebut adalah ini. Bisa dilihat ya. Hasil penyederhanaan akhirnya itu adalah f x y z sama dengan y z ditambah x z aksen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang aljabar boolean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.